Ada banyak keuntungan kita menanam di lahan yang terbatas ataupun media yang terbatas. Salah satunya seperti yang biasa kita lakukan, kita bisa menanam sayur-mayuran di dalam galon ataupun di dalam karung. Nah, untuk biar kita ini menekan angka pengeluaran untuk beli sayur-mayur di luaran, lebih baik kita seperti ini ya, berbudidaya memanfaatkan dengan menggunakan perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Nah, kita bisa menanam salah satunya biar lebih cepat panen ya, kita bisa menanam kangkung. Nah, usia kangkung ini masa panennya teman-teman harus tahu. Yang ideal adalah dari 25 maksimal 35 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 35 hari. Karena nanti batangnya ini akan segera mengeras ataupun alot. Percuma juga kan, sepertinya kalau panen kangkung hasilnya banyak, tapi nanti banyak sampah yang terbuang. Nah, maka dari itu perlu untuk diketahui. Nah, sebelum menanam kangkung, teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Jadi dalam satu karung ini kita harus dapat eh, menghasilkan satu ikat kangkung. Berapa satu ikat kangkung? Di sini dari 1.500 hingga 2.500 rupiah. Jika kita menanam 50 karung, otomatis akan dapat menghasilkan 50 ikat. Nah, tinggal mengkalkulasikan saja. Coba kita tinggal ngelitakin saja, tinggal kita menjaga tingkat kelembapan, nyiramin ketika media tanam kita kering ya. Jadi nggak harus setiap hari kita menyiraminya, dia sudah akan tumbuh seperti ini. Nah, teman-teman sebelum menanam juga harus tahu jenis kangkung yang akan ditanam. Jadi jenis kangkung yang mudah untuk tumbuh besar dan kelihatan seperti segar, ayu ya. Kalian harus tahu jenis kangkung ini ada kangkung daun sempit ya, berdaun sempit, daunnya ini lebih kecil. Ada juga daun sedang, daunnya ini tentu agak lebih besar dari daun yang sempit itu. Kemudian daun lebar. Nah, yang paling bagus adalah daun lebar. Karena nanti tanaman kangkung kita di usia dari 2 minggu itu sudah sangat ayu sekali. Nah, ini kangkung usianya baru sekitar 1 minggu lebih, teman-teman. Pertumbuhannya sudah seperti ini. Jadi kalau saya berbicara saja tanpa bukti, rasanya juga mungkin kalian yang mendengarnya tidak akan mungkin dapat percaya. Nah, ini artinya yang perlu digarisbawahi adalah jenis kangkung ini tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Yang penting tingkat kelembapannya memadai. Karena kangkung ini sangatlah menyukai dengan kelembapan. Nah, karena kangkung menyukai dengan kelembapan, maka otomatis kita harus menciptakan lahan media tanam ini yang dapat menjaga tingkat kelembapan lebih lama. Perhatikan ya, tetap selalu lembab. Nah, kita menggunakan karung ini. Kenapa bisa demikian? Nah, kita padahal pakai media karung ini harusnya cepat kering, tapi kok nggak cepat kering? Nah, ini rahasianya adalah inti dari semuanya tanah secukupnya, teman-teman ya. Jadi dia dapat menahan air ini agar tidak mudah kering. Yang pertama, bahan yang harus diperhatikan adalah kotoran ternak ayam. Kalau kotoran sapi ini agak cepat nanti dia untuk kering ya. Kemudian kotoran kambing pun ini cepat sekali juga untuk kering karena kotoran kambing apalagi yang masih bulat-bulat itu ya, yang masih belum tercampur, belum menjadi tanah seperti ini, dia hanya sedikit sekali penyerapan terhadap air. Nah, untuk kotoran ayam dia akan menyatu dengan tanah. Kotoran ayam ini akan segera tercampur secara otomatis, terlebih jikalau sudah kita sirami, dia langsung membentuk menjadi seperti tanah, tapi memiliki ketahanan tingkat kelembapan yang lebih jauh lebih baik dibanding dengan tanah normal. Perlu tahu juga bahwa kotoran ayam mengandung fosfor, kemudian nitrogen, dan juga kalium. Dalam segala pembentukannya, intinya kalau saya jelaskan dari ketiganya itu tidak akan selesai ya. Jadi pada intinya, dari ketiga manfaat tersebut akan membuat pembentukan akar, batang, ataupun daun
ini akan lebih cepat untuk tumbuh. Nah, ini manfaat kotoran ayam ya. Kemudian manfaat yang lainnya dapat membuat daun ini memiliki warna yang lebih cerah sehingga tampak lebih ayu. Nah, manfaat yang berikutnya, jika kita tidak menggunakan pupuk yang berbahan bakmia, otomatis tentu akan sangat lebih baik untuk tubuh kita. Selain kita dapat menggunakan karung, kita juga bisa menggunakan, lihat ini ada saya pergunakan galon. Pertumbuhan dengan menggunakan galon, ini tentu ada rahasianya. Jika kalian ingin tanaman kangkungnya bisa subur seperti ini, maka wajib untuk menyediakan sirkulasi udara. Lihat ya, bahkan terong, timun saya juga nandur semuanya. Nih lihat, perhatikan teman-teman ya. Wajib memberikan sirkulasi karena ini berfungsi untuk ventilasi ketika terjadi faktor penguapan media tanam kita karena suhu udara yang terdapat pada media tanam kita ini kerap berubah-ubah. Karena tanah ini, media tanam ini selalu berproses menurut cuaca. Nah, ini akan sangat mempengaruhi sekali. Jadi, pelubangan ataupun sirkulasi ini wajib. Jadi kalau kalian menanam dengan menggunakan galon, kalau tidak diberikan celah lubang seperti ini, saya jamin tanamannya ini sulit untuk tumbuh. Sekalipun tumbuh, nanti dia tumbuhnya akan kerdil. Selain itu juga nanti paling kerdil ini akan menguning dan lama kemudian akan mati. Ini saya jamin, fix. Jadi kalian lubang ini secukupnya. Jadi jangan berlebihan, jangan kurang juga ya. Lalu kemudian untuk di bagian bawah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk kangkung ini di bawahnya ini kurang lebih sekitar 7 hingga 10 cm, teman-teman. Supaya nanti kangkung ini tidak, ketika kita telat menyiraminya, dia tidak mengalami kekeringan karena akarnya ini akan menyentuh pada bagian bawah. Nah, manfaat dari 7 hingga 10 cm ini pelubangannya berfungsi untuk genangan air di bagian bawah. Sehingga nanti ketika kita telat nyiramin, kangkung kita ini tetaplah tumbuh dengan sangat subur. Nah, kangkung saya ini baru berusia 1 minggu, ini sudah seperti ini. Selain kalian dapat menggunakan dengan karung ataupun galon, kalian juga bisa mengampar seperti ini ya. Seperti saya ini, saya hampar gini saja, kemudian saya bendung dengan menggunakan batang-batang seadanya. Karena saya punya sabut kelapa, karena sabut kelapa ini sangatlah bagus untuk menahan tingkat kelembapan. Selain dapat membendung media tanam kita agar tidak mudah larut, karena nanti kalau larut, otomatis ketika kita menanami, hari berikutnya kita harus menyediakan lahan tanam yang baru lagi, otomatis kan capek ya. Nah, satu contoh daun kangkung yang berdaun sedang itu adalah seperti ini. Ini usia kangkungnya sekitar 2 minggu, jadi sebentar lagi udah panen. Jadi 25 hingga 35 hari harus panen. Nah, kalau daun sempit, teman-teman harus tahu daunnya ini kecil sekali, jadi seperti tampak kayak kurang subur gitu ya. Jadi kalian jangan sampai salah untuk menanam jenis kangkung. Jangan khawatir, nah ini adalah salah satu contoh kangkung yang sudah dipanen. Ketika kita panen di awal, otomatis tumbuhnya akan lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan semula. Nah, kawan-kawan ini bagusnya sekali menanam, kalian bisa panen berulang kali. Ini luar biasa kan? Nah, ini contoh kangkung daun lebar, teman-teman, memiliki daun yang lebih lebar sehingga nanti ketika sudah menapaki masa panen, kangkung ini akan tampak ayu sekali. Nah, ini adalah contoh yang salah. Jangan sampai kangkung sudah keburu merambat seperti ini, karena saya jamin nanti batangnya ini akan segera mengeras. Jadi sebelum dia merambat, harusnya sudah kita panen. Dan ini adalah salah satu bukti, teman-teman, kalau habis panen, berapa tunas yang akan dia munculkan, kalian bisa memperkirakan sendiri, menghitungnya sendiri ya. Justru malah akan lebih subur. Nah, yang ideal dalam satu sekali tanam, nah seperti ini, maksudnya satu tempat seperti ini ya. Berapa benih yang ideal? Nah, ini bergantung dari jenis media tanamnya. Kalau kita menanam di lahan yang terbuka,
kalian bisa memberikan dari 5 hingga 6 saja ya. Karena nanti tumbuhnya biasanya ini ya sekitar 90%-nya. Yang 10%-nya anggap saja tidak akan tumbuh. Udah biasa ya kalau bercocok tanam seperti ini. Secara spesifiknya, kangkung ini kita akan memiliki keuntungan yang teramat sangat besar, tidak perlu membutuhkan perawatan yang khusus ya. Jadi ini sudah terbukti, kalian jangan ragu-ragu lagi kalau ada karung nganggur di rumah. Keuntungan lain menanam kangkung ini juga panennya akan lebih cepat jika dibanding dengan tanaman ataupun sayuran yang lainnya. Nah teman-teman, untuk kemudian jenis sayuran yang lebih cepat untuk panen adalah jenis kacang panjang. Kacang panjang ini biasanya dia akan panen dalam usia kisaran 40 hingga 50 hari. Bisa dikatakan 1,5 bulan haruslah sudah panen ya. Jadi dengan media tanam yang seperti ini, angka kesuburannya ini sudah terbukti dan sudah teruji ya, sudah klinis ya. Yang penting pokoknya kalau menggunakan galon, kalian sirkulasinya tadi seperti yang saya uraikan. Nah ini kalian membutuhkan sebuah rambatan untuk menanam kacang panjang ataupun jenis buncis. Buncis ini juga panennya lumayan. Panennya ini kisaran dari 60 hingga 70 hari. Nah, kalian untuk rambatannya supaya menghemat tenaga, menghemat waktu, dan menghemat permodalan daripada menebang bambu, lebih baik kalian bantu dengan menggunakan bahan bangunan seperti ini ya. Lihat ini sudah melilit ya, otomatis seperti ini, otomatis ketika diterpa angin maka tanaman rambat kita, kacang ataupun buncis kita tidak akan rusak. Kita dapat mengikatnya dengan sampel yang seperti ini dengan bentuk ataupun arah yang kalian suka sesuai dengan lahan media tanam di situ. Nah, tingkat kesuburannya untuk buncis kalian dapat tahu sendiri ya. Nah, ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi untuk media karung ini juga sangatlah bagus untuk menanam jenis kacang-kacangan, kacang panjang ataupun buncis. Nah, ini cabangnya sudah banyak dan dia sudah merambat. Ini membuktikan bahwa risetnya ini sangatlah bagus. Juga serangan hama penyakit ya, seperti ini lihat. Daun-daunnya sangatlah mulus, ya, tidak ada lubang sama sekali. Benar-benar daunnya kalian dapat cermati satu demi satu ya. Nah, ini berkat dari kotoran ayam juga. Ini ada kotoran ayam yang sangat penting. Jika kita ingin menanam jenis kacang-kacangan, ini dia akan memiliki peranan kotoran ayam yang kita bubuhkan di dalam media tanamnya, dia akan dapat membentuk tumbuhnya akar lebih cepat karena tingkat kelembapannya selalu memadai. Jadi kalau ketika kita baru menyemai bibitnya, kalau dia sampai kekeringan nanti tumbuhnya itu akan lama. Jadi peranan dari kotoran ayam ini dia dapat mendompleng ketika penanaman baru dimulai, ketika kelembapan memang masih sangat dibutuhkan, maka kita harus pacu dengan menggunakan mineral ataupun kadar air yang memang benar-benar cukup. Nah, kemudian untuk fosfor ya, nitrogen, kemudian kalium, nah, ini juga mengandung zat besi ya. Ada juga mengandung tembaga, ini sangatlah bagus untuk tubuh kita. Nah teman-teman, saya memang di sini menggunakan bahan-bahan alami, organik. Kalau tanaman kalian ini diserang oleh hama tanaman, sebaiknya saya anjurkan kalian menggunakan rebusan daun pandan yang kemudian dicampur dengan serai yang ditumbuk ya, batang serai ditumbuk, lalu kemudian kalian kasih bawang putih. Nah setelah ditumbuk semuanya kalian rebus, kemudian kalian saring dan kemudian lalu kalian semprotkan. Karena umumnya hama penyakit pada tanaman ini sangatlah tidak menyukai dengan bau-bau yang menyengat. Nah seperti ini contohnya ya, dia tidak jadi, akhirnya menyerang daunnya karena kemarin ini sudah disemprot dengan menggunakan racikan tersebut. Untuk airnya sendiri kalian bisa kira-kira, yang penting nanti ketika sudah kita tumbuk dan kita rebus itu
aroma wangi menyengatnya itu seberapa. Kalian dapat perkirakan sendiri daripada nanti bingung ya, ini takarannya seberapa ya. Nah, kayak gitu. Hal yang sangat penting ini kalian juga harus tahu, jangan menanam jenis kacang-kacangan dengan pohon yang lain ataupun dengan sayuran yang lain ya, fake. Maka nanti tanaman yang lain, ini ada timun ya, ini nanti akan kerdil. Timunnya ini akan kalah, akan lebih menang kacang panjangnya atau buncisnya. Nah, lihat, padahal ini risetnya usianya yang tidak saya campurkan dengan jenis kacang-kacangan ya. Ini ada timun sejenis ya, ini sejenis. Ini pertumbuhannya lebih cepat dan dia sudah merambat, sudah mengeluarkan bunganya lebih banyak. Lihat, perhatikan, ini lumayan amazing dan lumayan menjadi bukti untuk semuanya. Bahkan ini pun sudah mulai berbuah. Ini nanti tinggal masa pembesaran. Nah, kalian jangan kaget ketika kalian mendapati bunga-bunganya seperti ini berjatuhan di bawahnya seperti ini. Itu artinya timun kita ini tidak jadi. Jadi yang menjadi buah bakalannya, dia bunganya akan numpuk di atas seperti ini. Karena nanti kalau terlalu banyak buah juga ini tidak baik, tidak seimbang. Kalau terlalu banyak buah, maka dapat mengakibatkan kerdil buahnya. Jadi ketika kita dapati bunga-bunganya ini berjatuhan, ini sudah otomatis sesuai dengan kemampuan tingkat kesuburan timun yang kita tanam. Dan tapi sebetulnya alangkah lebih sempurnanya daripada kalian menanam di dalam satu wadah ini ada 2 benih, sebetulnya pertumbuhannya akan lebih cepat satu benih. Karena kalau saya tidak riset seperti ini mungkin nanti kalian tidak percaya ya. Jadi satu wadah seperti ini kalian cukup menanam satu saja. Kalau untuk jenis timun, ini pertumbuhannya, padahal tadi menanamnya kita barengan ya. Tapi pertumbuhan daun kesuburannya kalian bisa lihat ya. Hama tanaman, oh no, tidak ada di sini ya. Jadi kalian sebetulnya hanya menggunakan bahan-bahan gratis saja sudah bisa mengatasi hama pada tanaman apapun yang ada di rumah kita. Lihat, perhatikan, bunganya lebih banyak, lebih cerah, kemudian buahnya pun sudah lebih besar dibanding dengan kita menanam satu wadah ini ada 2 benih tuh ya. Kalian sudah bisa lihat secara dekat. Nah, ini. Oh ya, teman-teman, jadi timun ini nanti kan ketika kita menanam akarnya itu akan tumbuh tampak putih-putih seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalian kalau mendapati itu, kalian harus melakukan pembubuhan kembali, penimbunan secara tipis-tipis supaya akarnya ini bisa terpendam dan nanti reproduksi makanannya supaya bisa maksimal. Dan kalian yang menggunakan galon, saya anjurkan untuk tutupnya ini janganlah dibuang karena bisa menjadi cadangan ketika turun hujan atau kita menyirami, kita bisa menyimpan air di atasnya ya. Bekas potongan tersebut kita dapat menyiramnya langsung seperti ini. Dan ini tentu akan sangat menguntungkan kita daripada nanti seperti ini hanya dirongsokin atau nyampah. Lebih baik kita sisakan saja seperti ini. Dan jangan lupa ini kalian harus ada tutupnya. Jadi jangan sampai nanti diikat pakai karet dan plastik karena nanti akan mudah untuk jebol. Yang berikutnya adalah gambas dan pare. Gambas dan pare ini juga sangat bagus sekali. Jadi teman-teman kalau menanam gambas ataupun pare di dalam karung ataupun di dalam galon seperti ini, sebaiknya satu benih kalian sediakan satu ataupun jenis terong tingkat kesuburannya supaya kalian tidak sanksi lagi ya. Hama tanaman no way ya, akan menguntungkan. Nah, walaupun di media yang sangat terbatas, tapi saya rasa cukuplah sampai masa panen. Nilai keuntungan lain kita tidak perlu lagi membubuhi dengan pupuk-pupuk yang lain. Jadi kalau kita dapati nanti ini sudah mulai meninggi, batangnya sudah mulai kuat, akarnya sudah mulai tampak, kita tinggal membubuhi dengan kompos organik ataupun kita dapat membubuhi dengan tanah yang menurut kita ini sehat. Tanah yang menurut kita ini teksturnya tidak lengket ataupun bisa
mecah ataupun lembut. Dan usia panen gambas ini kalian wajib tahu. Gambas ini yang ideal ketika kalian membeli bibit, sebaiknya kalian cari bibit yang panennya ini kisaran dari 40 hingga 45 hari. Dan kalian jangan sampai telat kalian panen gambas, karena nanti kalau sudah tua teksturnya itu akan muncul kayak ada gabusnya kayak gitu. Sehingga nanti kalau ketika kita masak ini jadi kurang lezat ya. Jadi panen gambas ini harus dalam posisi usia yang tepat supaya nanti tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Gambas ini cukup mudah sekali perawatannya ya. Dan kalian perlu memberikan, kalau di sini bilang rambatan anjang-anjang. Bisa, makanya kan kalau gambas ini karena rambatannya ini lebih panjang daripada timun, kalian sediakan nanti untuk rambatannya ini lebih banyak dibanding dengan timun ataupun jenis kacang-kacangan. Dan panennya pun kalau dari 40 hingga 45 hari saya rasa ini juga terhitung cepat ya. Kalau dibanding dengan seperti kacang kan harus 40 hingga 50 hari. Kemudian buncis pun harus 60 hingga 70 hari. Jadi untuk jenis gambas ini sangatlah mudah sekali di dalam perawatannya. Dan untuk gambas sekali tanam, kawan-kawan bisa panen berulang kali. Idealnya dalam satu batang gambas ini, panen yang harus dihasilkan minimal dari 3 hingga 6 kilogram. Coba bayangkan kalau 1 kilo harganya 4 hingga 6.000 rupiah. Dan lalu kalian jangan juga menanam jenis pare ini ganda ya, karena ini bisa bercabang seperti ini. Ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Nah terus tanaman yang boleh ditanam ganda apa Bang? Jawabnya salah satu contohnya adalah kita menanam jenis jagung. Nah, ataupun kangkung ini malah boleh berhimpit-himpitan kalau kangkung ya. Pokoknya 1 galon ini minimal setengah ikat, harusnya idealnya bisa menghasilkan kangkung 1 ikat. Nah, kalian untuk ini pare ini juga lebih cepat panennya, yakni kurang lebih sekitar 1,5 bulan ini harusnya kita sudah panen. Nah, ciri-ciri pare dia akan tumbuh seperti ini bunganya ya. Bunga ini nanti kalau tidak gugur maka dia akan menjadi buah. Dan nanti ini biasanya dia nanti akan mulai megar kayak gitu. Nah, dia apakah akan menjadi bunga ketika sudah megar atau dia akan menjadi buah. Kalau bunga dia kemudian akan gugur, kalau buah maka dia akan update menjadi buah. Nah, saya rasa sampai di sini buat teman-teman ya pengetahuannya. Dengan beragam aneka macam tanaman, kalian bisa berbudidaya dengan membuat kebun sendiri. Apalagi buat kalian yang tidak punya kebun, kalian bisa mengaplikasikan dari yang saya uraikan ini pakai media tanam seperti ini. Bisa lebih simpel, merawatnya lebih mudah karena bisa kita taruh di sekitaran rumah, di halaman rumah ya, di belakang rumah atau samping rumah, terserah yang kita suka. Otomatis dengan seperti ini banyak keuntungan yang kita dapat. Baiklah teman-teman, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Kita akan membahas selalu tentang sebuah edukasi ataupun perluasan tentang seputaran tanaman. Jadi buat kalian yang memang menyukai dengan tanaman dan ingin bereksperimen, kalian sudah sangat tepat, sudah sangat pas sekali, sudah subscribe channel ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga akan selalu sukses semua buat kita.